Ya. Nah, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Waalaikumsalam. Oh, semuanya. selamat pagi Ini ya. kesempatan yang baik ya buat kita semua ya. Kebetulan pada segmen ngobrol santai kali ini kita mengundang narasumber yang powerful ya. Beliau ini sama dengan beberapa narasumber yang lain mungkin di channel saya. Beliau ini teman seangkatan saya waktu S1 di Teknik Sipil ITB ya, angkatan 2006. Beliau sempat menjadi ketua LKO ya. LKO itu lembaga kepemimpinan organisasi. Jadi dari portofolio organisasinya sudah canggih sekali ya. Dan pada kesempatan tertentu beliau mendapatkan beasiswa S2 ke Hiroshima University. Jadi dari segi perjalanan studi sudah baik sekali, dan beliau ini termasuk salah satu rising star di angkatan kami ya. Jadi eh, nanti kita akan cerita banyak hal ya, mungkin dari, nah kebetulan di angkatan kami ini tahun 2026 ini 20 tahun, nanti kita bisa bahas ke situ, dan kita juga bisa bahas berkaitan dengan engineering. Dan teman-teman di luar sana yang masih ragu mau SNPT atau pengambil kuliah, nanti mungkin sedikit tercerahkan karena beliau ini ambilnya spesialis di jalan atau juga MRT. Nah ini ilmu yang menarik sekali. Nanti juga kita bisa bahas di luar itu, kita bisa bahas Pokemon ya, karena beliau ini juga salah satu eh, pencinta atau hobi atau kolektor dari Pokemon. Nah, tadi udah sedikit penjelasan dari saya, yaitu resume-nya globalnya seperti itu. Teman-teman nanti bisa lihat LinkedIn, uh, cari Timothy Renal Siombing, nanti bisa ketemu di sana portofolio panjangnya. Google aja namanya ada ya, Instagramnya juga ada. Beliau ini pencinta Real Madrid, walaupun sekarang timnya itu nggak begitu bagus ya. Oh, pasti dia nanti komen ini. Nah, kita langsung aja ke Bos Timi. Gimana Bos Timi? Boleh dibantu Bos Timi? Siap. Thank you ya, Riz ya. Oke. Eh, oke, sebelumnya kalau soal ijazah kita sama-sama asli lah ya. Aduh. Ini bukan kemana-mana, cuman beneran lah. Kan jelas nih teman kuliah. Terus, Iya, betul, betul. terus ya betul. Sempat tinggal di Jepang sekitar 2 tahunan. Hmm. Habis kuliah sempat kerja, cuman akhirnya balik ke Indo. eh Aris teman kuliah dari S1 dulu ya, namanya kita dulu sama-sama anak rantau ya, pasti makanya pada akrab-akrab lah kalau di zaman kita dulu ya di ITB ya. Terus apalagi tadi ya, mungkin soal kerjaan atau soal ini sebetulnya kalau Boleh. S kita kan, buat teman-teman mungkin yang masih awam tentang teknik sipil ya. Nah, itu kan ada subjurnya atau peminatannya. Kalau Bang Aris ini di geotek ya, Aris. Geotek, geotek. Nah, geotek itu Oke. bagian urusan tanah, pondasi gitu-gitu. Kalau saya tuh di transport, sebetulnya transportasi. Tapi kalau di S1 itu masih subjurusan, kayak cuman di tingkat 4 ya, semester 7 Hmm. atau 8 lah peminatannya sama tema skripsi atau tugas akhir. Nah, kebetulan pas S2 ngambilnya sebetulnya di Transportation Engineering, Riz. Oke, lebih spesifik lagi. Sebetulnya, dan waktu itu kan eh, kalau inget pas lu lagi S2 sama Abang Irfan, Irfan. terus saya main ke Ya, Bandung itu. ya, ngerti, ngerti. Nah, itu lagi Jadi, nyiapin buat itu sih, rekomendasi ya. buat ya rekomendasi buat beasiswa gitu-gitu. Buat teman-teman, ada orang yang cepet langsung dapat beasiswanya. Kalau saya tuh udah nyoba sampai tahun ketiga baru dapat. Mungkin Aris langsung dapat ya, Aris ya, nyoba sekali Ya, ya. ya, karena mungkin dalam negeri kali, kalau luar negeri mungkin perlu belajar TOEFL juga nih. Nah, nggak juga sih ya. Orang ada yang jalannya cepat, ada yang lama. Jadi jangan nyerah lah. Eh, setelah kerja berapa tahun, Riz? Dapat waktu itu Wah, S2. 4 tahun. 4 tahun. Tahun. Gua Setelah udah 3 kali kerja resign. 6, hampir 6 tahun. Udah Hmm. hampir 6 tahun, jadi waktu itu baru dapet lah. Karena kan tiap tahun nyoba, tiap tahun itu yang depannya L belakangnya P itu nggak dapet 2 kali. Mungkin spek spek bos tim ini terlalu tinggi, jadi Nggak makanya juga, kurang kurang sehebat Bos Aris lah. Sekali nyoba dapet, saya 2 kali nggak dapet. Akhirnya dapet beasiswa lain yang
sebetulnya itu apa memang karena ada hubungan ITB sama Hiroshima. Jadi Hmm. memang untuk alumni ITB waktu itu Khusus ya. khusus. Jadi jatahnya cuma dikit dan ya banyak yang tahu mungkin takdirnya lewat yang itu, ya kan. Ya, betul. Jadi di transportasi itu juga ada macam-macam. Nggak Hmm. apa-apa ya, ini jelasin Boleh, boleh lanjut, lanjut. teman-teman yang mungkin nggak tahu di transportasi itu ada macam-macam. Ada yang tentang jalan, ada yang tentang railway atau kereta, ada yang pelabuhan, ada yang bandara, ya moda-moda transportasi. Kebetulan kalau di Hiroshima itu yang waktu itu labnya itu tentang marine transportation, malah gua. Merin ya. Marine. Waktu itu penelitiannya tentang ini, tapi udah nggak laku sih waktu itu ya. Mhm. Waktu itu rame tentang ini, apa namanya, eh pendulum pendulum laut dulu yang Oke. programnya Pak Jokowi yang akhirnya nggak jadi lah. Nah, itu topik gua. Jadi malah di marine transportation. Kenapa sih ngambil transport risk waktu itu? Oke. Kita kan zaman kita lulus masih sempet ngerasain masa kejayaannya migas dan tambang. Ya, betul. Habis itu rada surut. Pernah bekerja di situ juga ya? Iya, di EPC lah, di bagian EPC kan, di bidang apa di perusahaan EPC kan, depannya Tri gitu, gitulah. Dah, habis itu rada surut kan bidang migas dan tambang itu. Awak harus cari aman ini. Coba nanti shifting lah, ada lanjut lah. Ternyata gue S2 gue di transport juga. Udahlah, gue nggak mau kerja di migas lagi. Takutnya waktu itu udah rada-rada menurun lah masa jayanya migas waktu itu dan tambang tambang duluan lah Riz ya kan lu kan Iya. tambang Gua ya, tambang duluan, bro. tambang batu bara Tapi dan lu pernah ditambang ya berarti ya? nggak pernah. Pernah. EPC-nya migas dan petrokimia aja. Tapi Nah, itu kalau sekarang kalau gue lihat kan udah diambil Pak PP itu kan Petro itu mm, udah masuk ke tambang ya. iya betul betul betul. Wah, ya itu kan ini kan cerita dulu Ya, pas kita ya. masih masih ya fresh graduate lah atau masih junior engineer ya. Udahlah gue habis ini gue mau di bidang transport aja karena emang gue minat di situ kan. Eh, habis kerja di Jepang di transport juga, cuman bukan transport engineering gitu ya, tapi gue kerja sempet di anak perusahaannya atau sister company-nya Mazda karena Hiroshima. Jadi Oh, di Jepang itu hmm. Hiroshima tuh yang punya Mazda, kota Oh, lain Honda, kota lain tuh Toyota, udah Kawasaki. by city dia ya. Iya, kayak gitu. Nah, dan orang Hiroshima tuh bangga banget pakai Mazda karena Oke, oke. apa ya, local pride ya. Ya, ya, Nah, ya. semacam Betul, itulah. betul, Nah, aku betul. sempat kerja di pabrik yang suppliernya partnya Mazda. Nggak suka gua kerja di pabrikan. Kita kan biasa orang proyek ya. Hmm. Udahlah, akhirnya gue resign dan ada urusan keluarga waktu itu gue balik ke Indo. Hmm. Nah, kebetulan waktu itu ada ya bukan gimana ya. Memang kalau alma mater kita networknya rada bagus gitu ya. Jadi Ya, ya, ya. jadi kalau boleh jujur sih dapat kerjaan ada ininya terus ya. Rekomendasi dari People in. iya gitu, bukan ya namanya privilege ya dimanfaatkan lah ya gitu kan. Jadi adalah senior kita jauh nyari apa namanya transport engineer gitu buat proyek Hmm. kereta yang didanain JICA. JICA nih kayak lembaga donornya Jepang ya, kalau teman-teman atau penonton channelnya Aris nggak tahu itu apa ya, investor Jepang tuh melalui JICA lah namanya. Hmm. Nah, itu JICA itu lagi mau studi buat kereta, Hmm. nyaingin kereta cepatnya Cina ini. Hmm. Kebetulan gue di bidang transport, terus juga lumayan bisa lah bahasa Jepang kan, dan Ya. ahli Jepang. Diajaklah ngerjain proyek itu di Oke. PT tempat gue kerja sekarang namanya PT Dardela ya Saguna. Tadinya kan nggak tahu ya,
kita yang main di dunia perkeretaapian nih jarang Hmm. sebetulnya. Kalau dari circle kita ya, Riz ya, Hmm. ini nggak sengaja gue kecebur di masih di bidang transportasi tapi mode yang berbeda, yaitu di railway atau perkeretaapian. Nggak apa-apa juga karena kan sebetulnya rada segmented ya kalau mau kerja di bidang yang kita pengenin gitu di Indo Hmm. gitu kan. Bahkan kalau boleh cerita kan kita lulusannya teknik sipil juga mungkin mungkin ya karena gue ngedata dari teman-teman kita juga mungkin nggak nyampe setengah tuh yang masih bekerja di bidang yang berhubungan dengan teknik sipil gitu. Nggak nyampe Ya, setengah, ya. mungkin sepertiga lah atau seperempat gitu. Nggak sebanyak kita dapat kesempatan ini ya udahlah gua ambil. Jadi ternyata tempat gue kerja ini konsultan transportasi spesialis perkeretaapian atau railway engineering. Jadi kliennya tuh ya perusahaan-perusahaan kereta api atau Kementerian Hmm. Perhubungan yang Dirjen Kereta Api. Tetapi, ya. Ya, Kan ada kuya juga di sana ya. pastinya. Hmm. Ya, dunia proyek kan sempit ya. Ya, Situ, ntar ketemu-temu lagi gitu kan. ya, ya, Jadi ya. kecebur lah akhirnya di perkeretaapian ini semenjak 2019, semenjak balik dari Jepang lah gitu. Ternyata ya seru lah gitu, seru. Jadi Oke. sempat ngerjain macam-macam, berbagai macam proyek kereta api, ada yang dari LRT, MRT, KCIC, Oh. ataupun dari Kementerian Perhubungan, Riz. Kalau Hmm. Aris kan di PU. Hmm. Nah, ini dari Kementerian Perhubungan, Direktoratnya api Direktoratnya gitu. Perkeretaapian atau DJKA. Ya. Itu, Riz. Oke tim, sebelum gua lanjut, gua mau ngecek Hmm. dulu ini tampilan kita. Di lo udah di set ke galeri belum ininya, tampilan speakernya? Biar nanti eh, penonton juga bisa display. Jadi di atasnya itu kan ada speaker sama galeri kan. Coba lu set ke galeri biar kita dapat dua muka nih. Coba, sorry. Speaker, terus? Kita set galeri aja. Kalau galeri kan kesana kita ngobrol berdua kan. Sebentar ya. Ya, aman. Galeri. Di mana sih Di itunya? kotak 9 Petak yang di atas. 9. Oh, Nah, oke. speaker itu kan Ah, di galeri. petak 9 gallery view ya. Ya, galeri view. Ini masih speaker view lagi dari tadi. Gak apa-apa aman berarti memang narasumbernya kan pembicara utama. Oh, Nah, sekarang kita jadi kan full ya tadi layarnya ya. oh iya memang Oh, maaf, dikasih maaf. spotlight ke Pak Aduh, Timmy. maaf, 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 maaf. Nah, sekarang Ini kan baru pertama kali ngonten, Riz. Sorry, Riz. man, ini kan udah jadi ngobrol. Tadi kan teman-teman udah lihat ya perjalanan kisah Bos Timmy ini. Karena Hmm, banyak yang pengen saya tanya nih dari Jepang tadi kan beliau dapat beasiswa tuh. ya. Buat teman-teman, sebenarnya penting nggak S2 buat kondisi zaman sekarang atau langsung kerja? Tadi kan Bos Timi udah bilang 6 tahun kerja. Nah, menurut Bos Timi perlu sekolah dulu langsung atau kerja dulu? Eh, to be honest sih, mending kerja dulu ya. Ah, oke. Soalnya ada teman kita juga yang waktu itu abis lulus S1 langsung S2 itu Fast track ya. kurang di ada di notice, cuman kurang diapresiasi lah gitu. Hmm. Terus ini Hmm, nyambung ke tadi. Tadi berarti tesisnya itu Marine Transportation ya? iya betul. Nah, kebetulan memang kalau yang ilmunya yang sekarang ini langka juga ini Bos Timi. Karena setahu saya ya, di angkatan kita itu yang ngambil railway ini Alan ya. Terus Betul, Dani. Jadi dari betul. 164 satu angkatan mungkin 3 orang nih yang ngambil railway ya. Yang masih di railway cuman berdua sama Gani. Nah, terus kalau kita lihat potensialnya nih, kalau roadmapnya Mm-mm. harusnya tinggi ya, roadmapnya ya. Kalau sebetulnya ya, bab mungkin ya ini mungkin klaim gue sendiri ya, terlepas Hmm. suka atau tidak, tapi ya yang jadi bapak kereta api Indonesia nih sebetulnya ya zamannya Pak Jokowi sih, to be Hmm. honest ya.
Ya. Semenjak dia jadi gubernur, dia berani ngeksekusi MRT. Hmm. KCIC dengan segala kontroversinya, akhirnya kita punya kereta cepat. Ini gue ngomong dari sisi yang, Engineering ya. ya engineering yang main di railway ya. Kalau nggak Hmm. ada kayak gitu ya gitu-gitu aja kereta api Ya di sisa Indo. dari India Belanda aja berarti ya relnya. Betul, betul Riz. Sisa aja diremajakan, ya itu gitu aja. Nah Terus terus jadi Dardila ini lebih LRT, ke konsultannya ya kalau Dardila. konsultan, betul. Sebenarnya kalau teman-teman boleh tahu ya, yang disampaikan Bos Timi tadi memang benar karena hampir semua rel kita itu eh, dibangunnya itu zaman Hindia Belanda dan single single ya, nggak double ya, Single, single single. track, nggak double track dan alhamdulillah ya di Jakarta sudah ada MRT dan sekarang fase 2-nya itu ke Kota Tua. Jadi sebenarnya buat Betul. buat yang memang pengen ngambil ilmu transportasi spesifiknya railway itu sebenarnya ke depannya itu menarik dan di Sumatera itu juga masih di daerah tertentu yang masih punya kereta api. Medan. Medan, Palembang Hmm. ya. Palembang tuh buat batu bara. Palembang, Batubara, betul. Batu bara. Dari Lampung, Palembang juga ada. Terus Sulawesi juga belum belum ini ya, baru A- ya. Ada baru Hmm. sebagian. Nah, Baru sebagian. Kalimantan juga belum ya. Kalimantan sulit tanahnya, Bos. Nah, betul. Jadi Hmm. sebenarnya untuk mass transportation yang murah itu ya kereta api ya kan. Kalau Setuju. teman-teman yang mungkin sekarang merasakan Green Line ya dari Rangkas ke Tanah Abang itu dengan 3,5 udah nyampe 2 provinsi jauh. Nah, Betul. itu jadi ilmunya ini bagus, cuman memang seperti kata Bos Timi tadi dari 164 yang bertahan sepertiga karena memang kerjanya berat, rate-nya nggak sebegitu besar ya dibanding jadi apa lawyer ya, doktor atau Banker, banker ya. ya kan? Tapi kalau langka ilmunya kayaknya bakal dapat project terus sepertinya ya. Atau gimana Bos Timi? Ya, kalau itu kita serahkan yang di atas aja lah. Ada aja lah kerja. Soalnya kayak gua kan juga kan geotek larinya sekarang Mm-mm. ke air tanah. Karena kita nggak banyak yang bermain di situ, ya pasti ada aja yang minta advice, ya kan? Apalagi nanti kalau Bos Timi udah success story-nya makin banyak, dia mau bikin buku kan, ada yang salah. Nanti di 20 tahun sipil 2026 mau launching, ya bisa aja tuh Bos Timi kita buat apa buku-buku semacam buku tahunan ya kayaknya ya. Tapi Mm-mm. mepet juga kayaknya ya, buku Nantilah tahunan. Nah, punya 30 tahun kali. 30 tahun. Ya, semoga masih panjang umur ya, karena memang Amin, amin, amin. angkatan kita juga udah ada beberapa yang almarhum ya. Iya, 4 dari 164 ya. Nah, itu karena emang Hmm. satu lain hal tadi. Terus kita mau bahas apa lagi nih, Bos Timi? Tadi sudah panjang lebar kita bahas transportasi engineering dan Mm-mm. kayaknya kalau teman-teman mau nanya nanti bisa langsung ke IG-nya ya atau ke LinkedIn-nya ya. Mm-mm, mm-mm. Iya, jadi Baik. kalau minat sih jujur sebetulnya dengan perkembangan dunia perkeretaapian sekarang ya kurang loh tenaga ahlinya. Nah, atau pada tua-tua atau udah pensiun ya? Karena gini loh, kan sebetulnya kereta-kereta modern ini kan baru di tahun 2008 ke atas ya, Hmm, MRT dan seterusnya. ya. Jadi belum cukup apa ya, ekosistemnya belum cukup ya untuk yang di bidang perkeretaapian yang ahlinya gitu loh. Kan Hmm, kereta api kan kompleks, Riz. Ada yang betul, betul. sipilnya, ada yang Betul. sinyalnya, Hmm, telekomunikasinya, ya. macam-macam lah bidangnya gitu. Tapi Jadi kalau udah jadi kayak MRT enak banget itu ya naiknya ya. enak, cuman kan sebelumnya ya Berdarah-darah ya. kompleks lah iya. Dan belum lagi nanti infonya itu kalau ada phase lanjutan dari Lebak Bulus ke BSD ya. Kok tahu sih? Cuman itu kan rahasia. Ya rahasia berarti udah nyaplok-nyaplok nih. Kalau itu boleh di ini Boleh desas-desus. aja. Ya Selagi itu selagi kayaknya nggak ewan, kalau selagi nggak apa istilahnya ewan ya. mm nggak hewan sih. Cuman kayaknya dari Lebak Bulus sampai BSD itu yang danain dari Sinarmas pure. Oh nggak Kayak apa-apa. Itu kan itu sangat aja membantu, sangat membantu. gitu. Jadi Tinggal itu tergantung dari Sinarmasnya mau jadi dieksekusi atau enggak. skemanya apa nanti itu bukan APBN ya. Berarti swasta, pure swasta ya. Kayaknya pure swasta, cuman belum resmi apa MRT tetap jadi operatornya atau bikin perusahaan gabungan sebagai operatornya Oh kayak KCIC gitu. ya.
Ya, semacam gitulah. Nah, Tapi semacam itu. dananya dari Sinarmas. Karena memang Hmm. nanti yang rumitnya itu pada saat appraisal ya, tanah, Mm-mm. bangunan, memang harus ada peran negara di situ karena Hmm. line-nya itu nggak lewat pure di Sinarmas punya kan. Betul, betul, Nah, betul. Apalagi kan kalau dari Ciputat itu ya. oh iya kalau dia lewat misalnya Pondok Cabe atau Hmm. Pamulang, mungkin itu agak 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 rumit karena itu kawasan padat. Tapi kalau dia muter ke utara mungkin lewat Bintaro atau BSD Alam Sutra kan pengembang swasta mungkin negosiabelnya bisa lebih pas ya. Mm-mm. Tapi Susah bagus, sih. bagus. Kalau swasta begitu mungkin akan banyak pembebasan kali ya. Ya betul Gitu ya. betul. Ya, ya itu sangat Mm-mm. sangat menguntungkan berbagai pihak karena memang sekarang prinsipnya kan ganti untung bukan ganti rugi ya. Betul. Kalau saya juga dapat itu nggak apa-apa juga lepas ini. Jadi kita tinggal di Ah, daerah cocok. daerah pinggiran aja Pak Timi mungkin di balik ke Sumatera atau Ah, nggak mungkin lah itu pasti lo di sinilah di Jakarta. Speak aja. kalau di sini kan tekanannya pressure tinggi sekali nih. Kita Ah, harus udah. keluar aja kena prit, ya, kena 2.000 kita kan. Ah, udah menikmati lo di Jakarta lah. Masa balik ke Medan? Cari yang lebih ini kan mana tahu kita di luar negeri ya Prof Timi. Oh, iya, 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 iya. Kita tahu Banyak kita lah kan selama ini teman-teman. berusaha untuk mencari yang terbaik. Nah, Hmm. terkait 20 tahun sipil kan, kebetulan ini kan Bos Tim ini kan ketua pelaksana ya 20 tahun sipil ITB Reuni ya. Eh, dan tadi ya yang luar negeri tadi sebenarnya nyambung dengan ini sebenarnya Bos Timi karena teman-teman kita kan banyak yang tinggal di luar negeri kan, Hmm. terus ada yang di dalam negeri. Nanti itu gimana kira-kira kalau kita reuni bulan apa dan gimana teknisnya ini mungkin bisa Oh jelaskan. iya, sebetulnya ini ya secara jujur ya ngikut angkatan-angkatan kita sebelum-sebelumnya sih ya kok tiap tahun ada nih acara 20 tahunan 20 tahun. Tapi kita juga sempat pas yang satu dekade tuh 10 tahun kan juga ada ya Riz dulu. Ya betul. Cuman kebetulan Dulu pernah seing datang nggak dulu? Dulu 10 tahun kayaknya nggak datang gua ya. kayaknya waktu itu kalau nggak salah tuh bareng sama ITB 2006 secara umum dia. Jadi Hmm. ada yang abis itu perjurusan. Jadi dan waktu itu kan ibaratnya masih masih belum terlalu jauh dari kita lulus. Betul. Jadi masih pada sering ke kampus, belum banyak yang udah sibuk karir atau Ya betul. menikah atau punya anak gitu waktu satu dekade itu. Sekarang kan 2 dekade kan udah lebih jauh ya. Ya. Effortnya Jadi lebih gede lah. memorinya juga lebih ini ya. Lost memory untuk ketemu kembali itu lebih besar ya. Betul, effortnya jadi lebih gede juga buat kita ngumpulinnya lagi. Ah, betul. Nah, kalau inspirasinya sih sebetulnya ya karena dari teman-teman apa angkatan atas-atas kita tiap tahun melakukan itu. Cuman ya sekalian juga kita silaturahmi lah, sekalian reuni, sekalian silaturahmi. Apa sih Hmm. biar kenapa? Ya selain ya pastinya temu kangen lah kita dengan temanya yang cukup apa ya? Ya cukup merepresentasi yaitu apa kabar kalian kan temanya. Pengen Oke. tahu sih lu pada sekarang apa kabar sih setelah Hmm. sekian ya sebetulnya setelah dari lulus mungkin udah 15-16 tahun ya. Ya. Mungkin ada Udah yang ada yang udah lupa sukses ya. sekali seperti Pak Aris ya kan. Ada yang sudah jadi konglomerat, ada yang masih biasa aja atau apa ya. Setidaknya kita pengen tahu kabar Oke. sama teman kita dan tentu di zaman sekarang ini seperti yang kita lakukan, Riz, ya mana tahu bisa ada yang berkolaborasi Ya, kerjasama betul, betul. gitu. Karena Poin-poin. apa? Ya memang yang Aris bilang juga benar, nggak mungkin kita tuh usaha kerja atau apapun tuh nggak ada apa partnernya ya kan. Kita juga bisa bantu orang, bisa dibantu orang, kadang di atas, kadang di bawah ya. Pengennya gitu sih. Mana tahu bonusnya setelah kita temu kangen, silaturahmi, ada yang bisa dikerjain bareng-bareng. Itu bonusnya. Cuman ya lebih lebih ke ya kalau gue pribadi sih kangen ya sama Hmm. kalian-kalian gitu kan. Udah, kapan lagi ketemu? Kalau dulu seingat gue sih ini ya pas awal-awal lulus masih banyak yang baru nikah 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 ya itu masih datang yuk ke nikahan itu ya Nah, sudah berlalu waktu-waktu itu sekarang harus diciptakan kalau nggak ada momentumnya kita
Menciptakan ciptakan momentum. momentum. Kalau nggak nemu momentumnya itu Iya. sih. Karena itu kan kadang kalau misalnya kayak gua kan orangnya introvert nih. Jadi ada event Ah, gitu kan. apa Anda Jadi introvert, YouTuber kok introvert ini? ya kan ya face to face-nya kan di online, nggak ketemu orang kan. Ah, enggak loh, kalau ketemu gue juga ngobrol-ngobrol lah. Nah, Ya ya udahlah, memang introvert lah inilah. Terus, ya kan nggak semua orang bisa nyaman dekat sama orang ya kan. iya, iya. Nah, mungkin dengan adanya agenda itu kan mau nggak mau kan ada keterpaksaan untuk hadir ya, secara nggak langsung ya. Nggak Pengennya juga jangan terpaksa nggak lah. terpaksa ya. Ada Nah, pengen, ya ya mungkin motivasinya nah, macem-macem motivasi, betul. orang. Kata-kata lebih pasti motivasi. Jadi ada motivasi Betul. lebih. Karena kan kadang, wah, kayak gua kan mager nih udah Sabtu, Senin sampai Jumat di Lebak Bulus ya kan. Tiba-tiba Sabtu Minggu harus keluar lagi, harus nyari momentum kan. Nah, itu momentumnya pas itu 20 tahun dan mungkin rame yang datang. Jadi mungkin yang selama ini jarang muncul ke permukaan, mungkin nanti bakal datang gitu ya. Mudah-mudahan harapannya gitu. Dan Tapi kalau ada, kita hmm, ini tim kalau kita boleh ngambil database, kira-kira setengah angkatan kita kayaknya pada tinggal di luar negeri juga kayaknya ya, enggak ya? nggak nyampe sih, Riz. Kenapa ya? Kalau yang di luar negeri mungkin di atas 10 ada. Ada di atas 10 ya ya. Iya, tapi mungkin di bawah 20 lah. Hmm. Ah, dan banyak kan di Middle East, Iya ya ya. Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Belanda ya, Belanda ada juga. USA ya, Hah? USA. USA ada, Belanda. Ya, mungkin 20 lah plus minus lah Hmm. ya. Oh, oh. Banyak tuh apalagi. Tapi 10 lebih lah. Nah, terkait tadi gua ada nyepil dikit nih tim yang luar negeri. Lu Hmm. ada pengen S3 nggak atau gimana? Wah, dulu sih pengen ya S3 di luar. Sekarang karena banyak yang diurusin di Jakarta, di Indo ya, kayaknya enggak lah. Iya, Kita kan boleh bermimpi, cuman kadang realita betul. eh, gitulah Soalnya, ya kan. soalnya kayak gua kan belum pernah yang tinggal long last kayak lu. Mau S3 ya waktu itu. Pengen, pengen. Nah, gimana update-nya, Riz, waktu itu pas kita ngobrol-ngobrol? Nah, itu dia. Memang kalau udah berkeluarga kan kadang prioritasnya Nah, beda-beda ya. nah, itulah. Tapi kalau gua boleh jujur ya, kalau Mm-mm. apa ya, silakan gua S1 dalam negeri, S2 luar negeri kan. S3, S2 dalam negeri dua-duanya. Mm-mm. Paling gua summer school yang kemarin ke Jerman. Kalau ada kesempatan kayak lu nih, S3 ke Jepang, itu pasti gua bakal lanjutin. Mm, 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 Dari mm, mm. pengalaman hidup. Mm-mm. Iya, pengalaman itu penting Nah, sih. itu yang mahal kayaknya. Mm-mm. Kalau di Indo kan lu kalau susah kan pasti banyak aja yang bantu kan. Nah, kalau di Jepang gua nggak tahu nih kalau misal lu sakit atau lu tes. Kalau di tempat gue kebetulan banyak komunitas Indonesia juga. Nah, Cuman tetap aja ya, namanya di negara orang tuh nah, itu nggak yang mungkin seenak di negara ada sendiri. kita ya kan. Mm-mm. Ada enaknya, cuman Nah, ya gue belum ada. merasakan itu tuh, belum merasakan itu. Paling dulu pas gua di Jerman yang gak enaknya pas Jumatan susah. Itu Ya, doang. Sama makan yang makan Padang gitu kan. Jadi makannya yang berapa bulan waktu itu? bulan gua nggak lama 1 bulan ya, di kota mana sih? di kota ini apa? Eh lupa gua nama ininya. Bochum, Bochum, Oh, Bochum. Bochum, Bochum. Terus ya mau nyari makanan halal kan susah tuh. Harus nyari. Bukannya, ya ini sok taunya ya, bukan ya komunitas Turki atau komunitas Iya, mana Turki, itu kan Turki. biasanya yang ini yang udah Tuh, lumayan beranak pinak ya di banyak sana ya minat. Muslim ya. Terus saat itu tuh Real Madrid vs Dortmund. Boh, tahun berapa? 2000 berapa itu? 2016. Wah, masih ada Cristiano itu. Iya, Dortmund versus Real Madrid. Terus gue Iya, iya, pengen iya, iya. nonton kan. Wah, ini kapan lagi nih? Ternyata tiketnya solo. Iyalah, coy. Iyalah, kalau itu Zaman itu Dortmund masih bagus. Sekarang nggak tahu ya. sekarang nggak ngikutin sih. Ya waktu itu masih bagus lah, masih ada Bagus. Royce ya kan. Ya, Reus ya. Mm-mm. Masih bagus tuh. Itu champion tim. Iyalah, Dortmund lawan itu Zaman itu emang deket ya Bochum ke ini ya, ke Dortmund ya. dekat. Hmm. Dekat. Jadi gimana akhirnya update-nya? Jadi nggak S3 keluar? Kan waktu itu Rencana kalau nggak tahun depan. via apa jalurnya? Via yang paling cepat lulusnya. Kayak lo bilang tadi. Oh, yang itu. Eh, Iya, yang iya, mana iya. lulusnya nih apa yang mau jalur apa yang pemerintah kita atau yang Anda dari luar.
Anda kan alumni jalur yang berita Iya, itu. sebenarnya kan mungkin 50-50 ya. Kalau dulu gua habis S2 langsung S3 bisa tuh. Cuman jam Hmm, itu kan gua daftar nih. Nah, daftar daftar ini kan, anu kerja, kan. daftar kerja. Iya iya yang sampai sekarang ya. Sekarang kan. Tapi kalau misalnya dulu gua ngelanjutin, gua kan dekat Kyoto dulu, Kyoto University. Hmm, Kalau terus dari segi daerahnya kan kayak wah nyaman nih apa itu adik gue di situ. nah enak tuh kalau gua lihat di sipilnya ya. Ah enggak, arsitek kalau adik gue. Oh, Mm-mm. kalau gua lihat daerahnya itu kayak nyaman ya. Gak tahu gua kok kalau Oh emang misalnya enak, enak di banget itu. kampusnya gua nggak tahu di kampusnya. Enak 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 Oke. enak enak enak. Tapi pas gua masuk ke kampusnya itu, wah enak nih kampusnya. Nah, gua mau nyari lah dosen-dosen yang di sana. Cuman kan pada situ kan lagi liburan kan. Mm-mm. Kan gue lihat kampusnya bagus, daerahnya bagus, kepikiran. Cuman kalau dengar-dengar cerita orang katanya kalau workload-nya Jepang sama Eropa beda tipikal. Nah, itu yang jadi pertimbangan kan. Apalagi gue harus belajar kayak lu tuh bahasa Jepang yang buat introduce ya. Ya 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 ya. Ya dulu gue, Ya hmm, kalau terpaksa sih waktu itu. ya Terpaksa tuh. Dan kalau ram bisa. gua kan nggak kayak Bobby. Kalau Bobby kan ramnya tinggi. Betul, Nah, sama jadi kita saya harus juga. sadar diri sekarang ini Saya dengan juga kondisi saya juga dengan kondisi sekarang spek RAM-nya juga di bawah Nah, Anda saya. harus punya tata krama kita gitu kan. Iya betul. Kalau dia kan dari Jepang, dari Jerman ke Jepang kan ya. Mm-mm. Bahasanya udah susah dua-duanya tuh. Jerman aja gua masih A2-2 dulu, masih belum kayak Bobby lah kan. Oh dia udah Oke ya. B1 ya. Nah, iya, betul. Harus jago bahasa Sorry, juga. B2 dia. Nah itu lebih jago lagi. Berarti Iya udah B2 dia. ya, Sprekedoichnya itu udah. Kalau A kan sastra biasanya. Gue masih A2-2 tuh masalah. Hmm. Jadi masih ngerti, tapi kalau ngomong belum belum fluence lah. Apalagi misalnya ke Jepang kan harus dari basic lagi kan. Nah, kita harus sadar diri juga kadang. Belajar di mana dulu? Duolingo atau PT, PT, UPT? UPT kita dulu. PT kita dulu. Duolingo nambah-nambah aja. Hmm. Duolingo itu sebenarnya bagus menurut gua Dim, buat reminder vocabnya. Tapi kalau Hmm. untuk ngelatih ngobrol, kayaknya Hmm. kita harus nyari native kayaknya. Kalau Hmm. buat surat Duolingo mungkin per kata oke ya. Apalagi Lu sekarang bareng Cio ya belajar waktu itu ya? enggak gua S2, Hah? S2, Oh, pas S2 UPT-nya. S2. Kalau pas S1 gua belajar bahasa Itali, Maika. Oh. Sempat ngambil itu juga? Enggak. Misalnya gua Miki Amo, Aris Rinaldi lah. Ini. Wis. Karena kan dulu dulu niatnya pengen ke Politecnico di Milano. Mm-mm. Cuman kan seiring berjalannya waktu kan kita coba perusahaan-perusahaan kan jadinya memang harus ada fokus menurut gua ya. Nah ini juga buat teman-teman di luar sana tuh harus tahu mau kuliah dulu atau kerja. Makanya gua tanya itu sama lu tadi. Kalau lu pengen kuliah harus ada batasan nih 2 tahun kerja kuliah gitu. Kadang udah terlena punya uang kan nggak Oh, maksudnya lulus SMA kerja dulu. apa lulus kuliah Enggak tadi maksud lu apa lulus tuh yang kuliah 2 tahun? Oh, 2 tahun lulus kerja. kuliah satu Nah, kerja dulu. hmm. Kalau enakan jadi nggak S2 Nah, gitu. karena Kalau kan pengen ya. setelah biasanya nih kalau yang gua pelajari ya, setelah lu 2 tahun kerja di satu perusahaan, lu udah Hmm, kena comfort zone. iya sih. Nah, kalau udah kena comfort zone, lu udah dapat take home pay, bonus dan lain-lain. Kemungkinan lu untuk sekolah lagi tuh kayaknya semakin mengecil. Mm-mm. Nah, tapi kalau lu baru lulus pengen sekolah kan kadang masih menggebu-gebu tuh, apalagi cum laude kan. Nah, terus papernya banyak, ya gue yakin bakal langsung sekolah. Tapi kalau udah kerja kayak kayak lu kan udah 6 tahun tuh harus nyari nyari alasan buat sekolah gitu. Iya sih. Cuman nggak tahu ya. Kalau di bidang kerjaan gue sih kepake ya S2 ya. Karena kan konsultan. Tuh Betul. kadang ada spek yang diminta sebagai tenaga ahlinya ada yang minta S2. Hmm, Cuman kalau di ini ngomongin kalau di teknik sipil gitu ya, kalau di ya betul. kontraktor sih kayaknya kurang kepake ya. Kayaknya gua dulu pas di tambang tuh D3 cukup kayaknya. Iya makanya itu loh. Jadi tergantung mau di Malah Eka dulu masuk malam lagi kayaknya nggak. makanya apalagi kawan itu kan. Iya jadi tergantung juga sih kalau kayak Aris sebagai biro nggak boleh ya. Boleh, boleh spill Oh iya, dikit aja. iya itulah sebagai di bidang kepake lah kan ada Oke.
ada jenjang karirnya Nah, gitu. itu. Tapi secara ilmu juga harusnya kepake kalau Iya, kita. maksudnya kepake secara akademiknya dan juga ilmunya sayang sih. Udah Hmm, udah capek-capek nggak kepake ya. sih. Mm-mm. Tapi kalau kontraktor juga menurut gua harusnya dengan pendidikan itu nambah point of view sebenarnya dalam decision, ya kan? Mungkin Mm-mm. walaupun terlepas field adjustment itu penting ya, tapi kadang point of view konsepnya beda kadang kalau itu. Kadang yang buat ini kalau pengen lu ngambil practical cepat decision ya di lapangan. Tapi kalau kita nggak punya basic knowledge-nya, misalnya kayak air tanah tuh harus perhitungannya kayak gini, ya menurut gue saling melengkapi aja. Cuman memang Teorinya juga ya. teorinya, Mm-mm. karena kalau air tanah kan Darcy itu kayak gimana. Tapi memang kalau di lapangan ya tinggal garuk-garuk aja ya kan. Udah penting ngalir ya. Ya memang nggak salah juga gitu. Tapi ya itu tadi. Gua rasa kalau semakin bagus SDM-nya ya dari kualifikasi pendidikan sama kompetensi makin bagus berperusahaan juga sebenarnya ya menurut gua ya. Betul, betul, betul. Kita Memang kan teori dan praktek, entah praktek di proyek walaupun di eh, kantor ataupun di lapangan ya memang itu saling memperkaya sih memang. terus kan perusahaan nggak ngeluarin duit buat beasiswa. Lu kan kemarin dari pemerintah sana kan ya. Betul, Nah, betul. itu udah benefit yang besar sebenarnya. Tinggal dapat apa SDM yang qualified ya. Paling Mm-mm. nego gajinya aja nih yang nggak cocok sama bos tim ini. Oh, Eh, red abroad ya. ah, maksudnya kalau kerja di luar? Kalau di luar kan lu pasti dapat red bule kan. Kalau di Indo kan dengan lulusan luar gimana? Hmm, Kadang orang nggak mau balik ke Indo kan gara-gara itu. Dia lulusan luar tapi rate-nya rate Indo kan. ya jujur sih kalau secara gaji lebih terapresiasi dong di sana. Hmm. Cuman karena ada faktor lain, satu ya gu- eh, kurang suka dengan kerjaannya di sana, terus yang kedua ada faktor keluarga waktu itu, jadi balik. Ya. Sama ini sih, Riz, kalau apa namanya kalau mau berbisnis atau berusaha di Indo tuh lebih peluang. Opportunity besar ya. Oh, dibanding di negara asing itu kan di Jepang misalnya ya. Udah gue bukan orang Jepang, bahasa Jepang gue juga seadanya gitu kan. Gitu. Nggak ngerti lah namanya bukan di negara sendiri. Sementara adalah jiwa-jiwa entrepreneurship-nya sedikit-sedikit gitu. Jadi Nah, ada macam-macam faktor itulah. Nah, tapi kalau memang gue cuman mau jadi pekerja ngejar gaji ya, oh itu sih lebih terapresiasi di Jepang sih sebetulnya. Cuman, tapi long last-nya juga ya lu pikir ya berarti ya. mm-mm. Jadi kan ya penting juga kenyamanan bekerja gitu ya. Ih nggak enak kerja di pabrik sih. Kalau gue ya, bukan mungkin Hmm. teman-teman yang lain ada yang cocok kerja di pabrik dengan kedisiplinan, kekakuan, kemonotonan itu. Hmm. Sementara karena Apalagi lu kerja di bank ya. kenapa tuh? Ya bisa aja kan orang nggak suka kerja rapi-rapi gitu kan. Nah, emang udah biasa di proyek sih ya. Jadi Hmm. Yang pakai jeans ya, baju iya, baju ya maksudnya casual. lebih fleksibel, lebih ada dinamikanya aja gitu loh. Oh. Apalagi jadi ini ya, lu ini ya petugas yang bekerja di loket-loket gitu ya, lu pasti Uh, nggak minat ya. kayaknya stres deh kayaknya deh. Misalnya gue jaga toilet gitu, maksudnya kan Ya, maksudnya lu jadi apa semacam kayak di perbankan gitu kan jadi apa itu? teller. Berdasi gitu kan. Eh, enggak Hmm. sih kayaknya nggak cocok Atau lah. atau Tapi mungkin temen yang lain ada yang birokrat, cocok. birokrat kan. Temen yang lain yang dengan Ya, channelnya itu kayaknya cocok ya lihat ini ya, apa apa. karakter ya kayaknya. Betul, betul, betul. Nyocokin sih sama. Apa ya, Riz, kalau di tempat gue kerja sekarang nih tak paling lama nih. Udah 7 tahun. Us. Mm-mm. Belum Berarti udah senior pindah-pindah. engineer atau Eh? udah posisi terakhir apa ini, Bos? Posisi kita masih kroco-kroco aja lah. Begitu. Nah, kadang ada yang nyamar jadi CEO nih. Cuman nyaman di tempat ini gitu. Dan Hmm. kebetulan kan dikit ya yang main kereta itu. Dikit. Hmm. Ya, ya, ya. Gue It, tahu ya lu, Alan, Gani. Tapi sekarang Alan nggak ya? Alan udah enggak. Ada Cuman dia gua Dani. S2-nya railway loh, railway Iya, engineering. tapi udah kayak gue bilang tadi, nggak semua yang itu tetap sinkron dengan background pendidikannya, mungkin kesempatannya atau kebutuhannya berbeda ya kan? Iya, iya, betul. Mm-mm.
Jadi cuman setahu gue sih kalau itu cuman gue sama Gani ya. Ya Gani, tapi angkatan lain masih ada ya. Ada. Reto dia Oh Reto juga ya? masih, iya, Dardela? Dardela juga. Oh, pantes sering bareng ya. Ya ada obrolan-obrolan lah. Siapa-siapa lagi ada aja sih Riz. Cuman memang nggak umum lah, nggak jamak lah di Hmm. railway. Boleh nyebut perusahaan nggak di sini? Boleh ya. Boleh sih, boleh. Endorse ya. Mau tahu dapat Mm-mm. kesempatan project ya. Iya, jadi PT Dardela Yasa Guna tempat gue kerja ini ya udah dari tahun 85, jadi udah 40 tahun lebih. Lama ya. Iya, ya. Kenapa? Hmm? Multinasional atau dan dalam negeri? Swasta Indonesia, Oh, pendirinya senior-senior kita angkatan 76. oke. Jadi Tapi syarat masuknya kuliah ya gitu. nggak syarat, cuman preferensi aja katanya preferensi. Ya, I Ya, see. ya, jadi dikira ini chauvinis kita lagi ya. Nggak, Enggak. Paham, jangan-jangan. paham, paham. Memang Yang lulusan lain juga bagus kok. ya. Heeh. Butuh buat akuntan ya kan, lawyer Iya, ya kan. mm-mm. Gitu. Jadi eh ya gitulah, dapat kerjaannya di kereta terus perusahaannya jadi terbranding Kereta. sebagai konsultan perkereta apian. Transportasi sebetulnya secara umum, cuman 90% kereta api sih. Tapi traffic counting juga enggak. Ya termasuk kan itu kan ya termasuk dalam studi transportnya gitu, Ya, betul. Riz. Cuman I- itu bidang apa, yang menghasilkan dulu zaman kuliah traffic counting ya. ya buat ini jajan-jajan. Jajan-jajan. Rate-nya nggak naik-naik kami sekarang. Oh, serius? Iya kayaknya. Atau naik-naik dikit lah. Ya. Padahal itu ya nambah ya dibanding ini asisten ya. Lumayan lah itu. Nah, terus ini udah teman-teman ya. Tadi bukan kita kesannya ngobrol berdua ya. Memang kalau saya sama Bos Timi ini dia sahabat lama saya ya. Tapi TPB kita Iya. sekelas nggak, Tim? Kelas kayaknya ya. TPB, emang lu Warsoma ya? Warsoma ya? Sama gua. Oh iya benar, Tapi lu sekelas. nilainya C ya. Apa? C ya. Apanya? Nilai. Warsoma, Iya. Warsoma. Iya. Gue udah C. hampir A, gue udah hampir A, Riz. Kalkulus udah hampir A gue. Kayak misalnya itu misalnya A-nya 80, gue 78 lah tuh gitu kan. Pak, ini nggak bisa ditambahin dikit, Pak, biar saya A gitu, gue gitu. Kan belum ada AB, belum Ya, ada ya, AB ya. dulu kan, Zaman itu zaman belum ikut ada TPP kan. 4 SKS lagi ya. Mm-mm. Terus diginiin gue sama, masih ada kan Pak Warsoma ya? Nggak, belum mau update gua. Kayaknya ada sih waktu itu gue liat channel YouTube-nya. Hmm. Nah, dia bilang, diginiin, kamu kalau saya kasih A ntar berpuas diri. Hmm. Bisa saya tambahin, tapi udah B aja biar kamu semester depan semakin semangat. Gue malah males gue udahlah. Apa ya Tapi semester udahlah. depan kan dapat beliau lagi. Iya dapat dia lagi, jadi cek gue malah. Bukan motivasi dari dia dipikir gue jadi termotivasi, enggak, gue jadi males jadinya Tapi gara-gara kalau kimia digituin. gimana sama Pak Maloka? Kalau kimia emang dari dulu kurang bos, gue C, C. C aja, C aja. Jadi yang bagus TTKI ya, olahraga. Olahraga Pro. yang lari enggak tuh, yang lari gue juga bengek tuh. Tapi kan kalau lu masuk sipil berarti IP lu bagus. Itu aja poinnya. Bat- Batas bawahnya pun batas bawah di atas dikit lah. Ya, kan yang kalau kayak kami kan orang daerah ini kan Mafiki itu yang jadi momok. Mm-mm. Matematika, fisika, kimia. Ah, semua sama lah kayak susah lah itu. Iya, susah. Nggak bisa pakai carcap lagi kan. Nggak bisa, kaget lah apa barang ini kalkulus ini kan Iya. gitu. Jadi buat teman-teman kalau boleh tahu ya, ini kalau zaman dulu itu masuknya sipil, berarti IP-nya bagus itu aja poin saya ya. Karena mau timnya bilang nilainya jelek, jelek-jeleknya anak ITB kan B, kan biasa gitu ya. Nggak belajar 100 ya timnya. Enggak lah, itu namanya bos Yogi itu. Oh, ada ya. Nggak belajar. Nggak belajar 100. Selalu ada orang-orang kayak gitu. Kita apa namanya, main bareng, Hmm. main nongkrong bareng, sama-sama nggak ini, kirain kawan nilainya sama kayak awak kan. Nah, Tiba-tiba nggak bisa gua. berarti ini Ah, nanti penting nih, tim. eh? Kalau pas event 20 tahunan, mungkin yang gini-gini nanti ada yang perlu skenario-nya nih, ya kan? Oh iya benar Jadi Riz. kan tujuan 20 tahun itu kan membangkitkan memori yang lama, ya kan? Yang Mm-mm.
Mungkin yang baik-baiknya ada yang tipsen atau ada yang rajin tapi nilainya biasa aja, ada yang slow-slow nilainya bagus ya kan. Ya Iya mungkin, sih, iya nih kalau kayak gini baru ingat pas ngobrol-ngobrol sih karena nah dapat betul. nggak memori yang apa Nah, ter, ter terpendam sebetulnya kalau betul. diobrolin baru inget kan. Nah, iya. Ini kan masukan Mm-mm. dari gua nih yang apa introvert kan. Nanti Lu bisa tuh sejak kapan jadi introvert? berapa lama itu ininya nanti Apa? acara kita? Setahun, sehari apa 2 hari? Sehari. Sehari dari pagi sampai sore. Mungkin jam Hmm. 9 sampai jam 5. Kita pakai IO ntar, Riz. Oh ya, terlepas ada games ya nanti ya. Harus ada Tapi jadi nggak game. ini yang apa? Kayak gini, yang ngobrol kayak gini apa? Jadi jadi Ya. sharing session lah. Tadinya Nah, kan ada yang minta kayak apa namanya presentasi satu arah gitu-gitu kan. boleh Termasuk boleh. ada si Aris aja lah sebagai YouTuber gini-gini. Ya, tapi Boleh. Nanti gue jadi apa? Jadi moderator atau gimana? kayaknya itu teknisnya boleh juga tuh. Nah, lu harus Harus ada pikirin sekarang tuh. harus ada moderator ya kalau kayak gitu Hmm. kan kan saling tanya jawab Nah, gitu betul. Kak. Mm-mm. Perlu ada semacam ini ya, tim apa? Kalau kita kan tahtor atau KAK, jadi nanti eh, kebayang nih yang ngisi, misalnya kayak lu, Orang proyek banget sih lo pakai Toroka. bener. Kan biar IO-nya juga terbantu. Jadi nanti misalnya Iya. ngisi kayak Asih atau siapa, Nah, kalaupun dia beralangan hadir kan ada yang plan B, C, D. i- Walaupun itu kan pasti ngobrol bebas aja kan, tapi kan tetap harus ada masuk rundown. iya, jadi emang belum ya reminder juga thank you sih. Jadi Hmm. mungkin kan acaranya nanti 18 Juli ya. Jadi udah sisa 3 bulan lagi. Memang Ya betul. kemarin Mepet tuh. pada teman-teman pada ngingetin juga udah harus Kalau orang orang sibuk kayak lu mepet tuh. Kalau kayak gua kan, oh masih bisa lah. lu lebih sibuk dari gua, Bos. Iya. Makanya 18 kan gua Juli. makanya gua kan di diamanahkan sebagai PIC acara ini karena paling gabut kali gua di Ya, karena lu tiba ketua LKO, itu aja alasannya. Ex ketua LKO. kaget kaget di grup tiba-tiba main nodong aja ke gua semua aduh Iya ini kacau. kalau kita lihat 3 bulan sih nggak lama, tapi biasanya karena minggu berlalu begitu cepat, oh nanti kawan. Benar 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 emang reminder juga sih thank you jadi mungkin akan lebih intens di Hmm, bulan inilah di bulan ya ini karena betul. kan Bulan eh, Mei banyak libur tuh. apa Bulan Mei banyak oh libur. iya bulan Mei banyak libur ya benar-benar jadi kan kemarin kita bukber tuh Ya di itu kan Jakarta. saudaranya. Nah, Itu juga rencananya halal bihalal di Bandung nanti tanggal harus ada 24. yang reminder tuh uang masuk, uang keluar. Ada kan bendaharanya kita Nah, kan betul. tahu ibu itu Ya, bendaharanya. Ya habis halal bihalal nanti ya. rencana habis halal bihalal yang 25 April ini akan diintensifkan lah habis ini deh. Nah, Nah, betul. karena udah makin dekat waktunya kan. Ya, ya memang Mm-mm. selewat-selewat aja tim dari kita terakhir halal bihalal Gila nggak berasa sekarang ya? nggak Nggak berasa. berasa banget. Apalagi kalau kayak orang sibuk kayak lu kan, Aduh, buset, Sabtu nih. sibuk apa sih Luar saya? biasa. Hmm. Itu ya. Iya, iya, thank you lah Ya. remindernya. Banyak juga sih udah Biasanya ngingetin. kalau udah setengah matang tuh banyak yang komen nanti tim. Hmm, Orang kan nggak komen karena nggak ada barangnya. Kalau udah ada barangnya, jiwa sebagai korektornya itu semakin besar, ya kan? betul. Jiwa kritis-kritis inilah. Iya. Jiwa-jiwa Biasanya jiwa kritis nih. kritiknya kalau udah ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya kan nggak ada Betul. yang dikomentari. Absurd kalau nggak ada barangnya apa yang ngawak kritik kan? Nah, nanti gua mungkin ngasih ini Pokemon card tuh di sana. Gua kasih giveaway aja sama buku Iya, kan. kaget kawan awak pada main Pokemon Nah, ini kan lagi. menarik nih, tim. Terkait Pokemon lu Oh, kan apa? Sebenarnya lu apa? Penggemar atau hobi? gua dari kecil main Nonton. Pokemon dan nonton Riz. Ya kita kan seumuran. Mungkin Ya, generasi-generasi kita dulu di TV ada tuh itulah di TV ya kan. setengah jam kan. Nah, zaman dulu pas kecil gua SD itu di SD gua ini trading main berantem apa namanya? Oh, Iya, pakai deck beneran ngatur deck gitu loh. SD It, orang tajir kayaknya nih ya. apa? SD orang tajir kayaknya nih ya. Gimana ya? Kebayang ya di zaman itu Ya, orang mungkin masih jajan-jajan abang-abangan ini udah TCG ya. iya dulu 20.000 lah satu pack tahun segitu loh, Riz. Sekarang masih 20 20.000 ribu. isi 5. 20.000 tahun 2000.
Oh iya 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 iya. Iya. Kebayang gua Gila. itu harga emas Waduh, masih udah. murah tuh di situ. Setelah, ya namanya dulu masih minta orang tua ya. Gitu Gitu. kan. Gue kan nggak mikir-mikir dulu namanya anak kecil. Iya, iya. Ya belinya juga dulu masih terbatas, Riz. Ya. Kalau sekarang kan di mana-mana ya. Dulu tuh di PIM, di PS. Tapi Kalau sekarang di situ juga di store tertentu tapi oh iya, hmm. oh ini Di gue GSOP. udah gak ngikutin nih yang sekarang nih ya. Jadi skip lah ini ceritanya tahun 2000-an awal. Dulu kalau nyari itu di tempat-tempat itu di kayak Toy R Us gitu-gitulah toko-toko Ya. mainan yang gede doang adanya tuh di PIM, di PS, di Citraland. Nah, Citraland tuh dulu eh apa Citraland ya? ngem- Citraland yang di Jakbar yang dekat Mall ya Taman ya Anggrek. Nah, itu ya dulu ya. orang-orang hobi mainnya di situ. Pokemon, Offline-nya ya. Tamiya, itu ada. Kopdarnya ya. Iya, kopdar istilahnya kopdar lah zaman dulu. Pokoknya nongkrongnya pada di situ tuh. Hmm. Sampai gue nyarinya dulu ke Mangga Dua, Riz, sama Glodok. Jauh banget itu. Wah, itu kan Tahun dulu kan segitu lagi. apa? Tahun segitu lagi. Tahun segitu lagi. Gue bela-belain banget itu saking kecanduannya dulu, Riz. Jadi kalau dulu kan zaman dulu nyari PlayStation, Nintendo gitu-gitu kan ke Ya, sono, Mangga Dua betul. dan Glodok ya. Dari Displays lah ya. mm-mm. Dulu Pokemon juga di situ, lebih murah dan Gak tahu gue. kayak first hand-nya gitu loh datang. Ya 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 ya. Wah, zaman dulu cuman ada hologram, yang Hmm. hologram sama yang biasa Hmm. dan itu masih yang kantor region ya, yang Ya generasi ya. pertama Dinosaur ya. Bulbasaur, Charizard sama Venusaur masih Dinosaur. yang itu. Gue masih main tuh sampai generasi yang kedua gue masih main. Di situ kenapa ya? Mungkin udah ada mainan yang lain atau trennya hilang Hmm. tahun Ya, berapa? zaman COVID Pokemon Go. Ah itu masih sebelum itu nih, masih tahun 2000-an awal. Habis itu gue mainnya Game Boy. Oh, Game Main di Boy. Game Boy kan Pokemon Red, Blue gitu-gitu. Ya ya. Nah, tuh gue jadi ngikutin Pokemon di generasi awal. Habis itu Hmm. skip race. Skip, Oke. skip, 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 skip sampai Pokemon Go. Gue Hmm. masih main Pokemon Go sama Ondi. Oh, Ondi. Iya, sama Ondi gue main Tapi Pokemon dia Go. sekarang di mana? Di Bali dia, nggak Tapi mau lulus kan? datang. Lulus Hah? Apa? lulus nggak dia lulus? Kan dia S3 ya. Jadi S1 di sini, S1 di sini. Aduh, sorry bro. Pastiin dia datang nanti tuh. Nggak mau, udah gue ajak. Loh, kenapa nggak mau loh Nggak dia? tahu Ini lah, tuh. males katanya. Oke Udah gue oke. ajakin. Nah, udah main Pokemon. Nah, skip baru ke Pokemon Go kita relate nih baru Ya betul kan. relate. Kayak 2000 berapa ya itu ya? 17 ya? 16. Enggak, 16 Udah, 15 ya. udah mulai di situ. 16 15 ya. Tahun segitu main gue pas keluar Pokemon Go. Cuman dulu berharap bisa ini saling Nah, adu battle, Pokemon betul. battle gitu loh. Nah, Ternyata nggak bisa tak di kan. zaman itu masih Udah nyari. nyari doang, tangkap nyari ya kayak orang-orang bego lah nyari-nyari kemana. Naik Oh, sampai ke mall itu, misalnya ke Ciwok itu. gue sampai naik gojek cok nggak Oh iya, mana-mana sambil bawa-bawa aduh kacau deh sampai akhirnya udah oh gue di Jepang masih main Pokemon Go itu masih main ya? masih terus habis itu udah bosen kali atau apa skip Hmm. lagi Riz Hmm. di tahun lalu keluarlah TCGP kan Betul. Pokemon trading card game tapi yang online Iya, iya, iya. Ada canduan aplikasi. lah canduan lagi gua canduan Memang lagi berbahaya itu kalau udah jauh apa kalau dia interaksi sama orang itu dia ada betul keterikatan. ada lah Betul. candu-candunya udah Gue juga penasaran zaman terus. zaman Pokemon Go itu gue ya itu habis ngerjain tugas ke Ciwok tuh karena di situ ada ininya, ada Oh, ada masnya, apa sih? ada Gym ada ya? ada eventnya. Oh, the event. Terus dia kan ada semacam apa itu ya yang jadi kalau kita ke situ dapat Pokemon-Pokemon yang kita nggak ada gitu kan. Hmm. Rame tuh jam 2 pagi orang nongkrong. Padahal Ciwok udah tutup jam 10 kan. Tapi rame aja zaman itu. Terus zaman COVID apalagi kan. Tapi waktu gua ke Cina nggak ada itu Pokemon di sana. Ya nggak boleh kali di situ. Ya memang nggak boleh. Ya kan? Mapnya nggak kayak kita. Nah setelah gua pelajari kemarin gua tahu bahwa memang dengan adanya Pokemon Go ini mereka dapat data free lah istilahnya ya. Iya, itu Dia kan udah nggak bisa. mapping, 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 Cina mapping. nggak bisa kayak gitu itu. Ya, mapping.
Ya Cina buka Google aja nggak bisa, Yahoo. Tapi memang bagus aja. Gua jadi belajar banyak. Oh ternyata ada juga negara yang memperlakukan hal itu sebagai privasi ya. Iya, Cina kan intranet terbesar di dunia itu. Hmm. Gue nyari bendungan mereka nggak ketemu, Tim. Iya, intranet dia. Sebetulnya dia intranet tapi segede itu aja gitu Kalau Cina. kalau kita kan bilangnya kan objek vital nasional. Kita Google Mm-mm. ketemu barangnya. Nah itu sebenarnya memang perlu inilah, perlu ke depannya Ah, ya. kalau itu sulit lah dia memang jago lah. Jago ya ya. Jago-jago Cina. Market dia aja disimpan Hmm. sendiri buat dia. Betul betul betul. Hebat. Hebat. Ya itu. Nah sekarang tuh trending lagi. Waktu Nah, itulah kagetnya. Sekarang bulan kok Februari gue beli di Paperclip masih dapat tuh boxnya. Sekarang, oh udah inilah langka lah. Ini langka-langka. gue mulai gue mulai apa namanya mulai mulai ngeh lagi loh kok pada main kartu Pokemon lagi tahun lalu gue baru ngeh Tapi udah ada tua-tua orangnya ya. Hah? Orangnya udah tua-tua ya. Iyalah pasti orangnya udah umur-umuran kita lah atau di bawah kita dikit tuh ada influencer-influencer wah yang ini harganya segini 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 gitu. Iya. Wilgos tuh Wilgos. Iya termasuk dia ya pasti yang umur-umuran udah 30-an lah ya kan Hmm. lebih wah udah wah apa gue main lagi ya nih temen gue pada main dulu Evan, Yosef Yosef. Efran kaget dah Tapi pas emang bahayanya kalau lu udah main karena ada memorinya itu, keterikaitannya Mm-mm. tinggi. Betul betul Apalagi lu punya binder buat koleksi cardnya. Oh, lu bakal nyari nanti tuh, hati-hati. gue kayaknya di rumah masih ada tuh kartu gue Nah, yang dulu tuh tapi bagus aja. Kalau lu kan udah ngerti invest itu investasi yang menarik loh. nah ini nah sekarang harga-harga dan Gak masuk akal ya. marketnya enggak kalau yang simpanan gitu kolektor gue nggak tahu sekarang Iya. nggak ngikutin sih Kebetulan gua kemarin dapet tuh Mega Charizard kan, yang langka tuh. Ada ya yang gue lihat tuh di konten lo ada yang nawarin di YouTube gua sampai 1 jutaan. oh ya Iya. nggak dilepas Ya, gua sayang karena gua dapatnya itu jarang kan. Wangi Mega lah Charizard istilahnya. X atau Y Ya, X atau istilahnya Y wangi lah buat koleksi bagus. Ya hmm. gua memang koleksi aja. Nih. Jadi gua Hmm. ini buat ya kan nggak semuanya ini ya Oh, kecuali BU. Ini Mega Jepang nih Charizard. kan tulisan Jepang kan. Hmm, 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 hmm. Kecuali BU ya mungkin gua lepas tapi kan sekarang belum BU banget kan. Hmm. Makanya tadi pas lu cerita udah apa ya? Udah ada kelangkaan supply and demand ini gila juga berarti sekarang. Nanti ini yang lu kasih giveaway itu ini Oh barangnya ya, sekarang. Udah gue siapin nih 5 pack kan. Cuma nanti nggak tahu jadi ketentuannya dari lu kayak gimana nih. Oh. aduh, tuannya apa ya, Risya? Hmm. Apa Eh, harus apa follow Instagram lu. kalau Instagram Tapi lu apa ya, privat Ris? ya. Hmm? Apa? Nih, udah gue siapin nih. Mm-mm. Itu beli cuman buat giveaway, gue nggak mau beli buat gue takut kecanduan tau gak? Takut takut bener. Tapi kan nggak apa-apa, Tim. Hobinya kan hobi produktif. Enggak, gue udah ada hobi lain yang Pedal, mengkonsumsi. pedal. Enggak, yang lain lah. Nah, kira-kira sarannya apa nih dari lu? Apa ya, Risha? Kalau mungkin apa tadi yang lu bilang ya? Apa kan lu udah kerja di transportation engineering ya. Mungkin Mm-mm. apa cerita gini aja kali ya. Hmm. Komen nanti apa subscribe akun gua kali ya. Oke, Dia cerita cita-cita lu apa dan harapan lu buat cita-cita lu seperti apa gitu kali ya. boleh, boleh, boleh. Soalnya lu Tapi kan li, akun Instagram lu kan di privat, pasti lu nggak mau di follow banyak orang kan. nggak perlu gue. Nah, Nggak atau perlu. ada syarat lain, misalnya kalau Evran kemarin syaratnya itu apa? Sebutin nama kartu Pokemonnya yang dikasih sama dia kan. Tapi kan Oh, ini random nih, belum buka pack. berapa pemenang berarti 5 ya? Lima pemenang. Hmm. Sebetulnya tadi gue udah sempet sebut tuh klien-klien Nah, ya di, ya itu kere- boleh. di dunia kereta api tuh klien-kliennya Apa itu-itu aja? aja.
Ya, Susah kalau nggak? Susah miss-miss nggak dikit, tuh? kalau miss-miss dikit kita benerin lah ya. Yang Iya penting nggak dia apa-apa. intinya dia nyimak perjalanan hidup lu lah di sini kan. Aduh. Nah, tapi memang Iya. sebelum kita ngomong kayak gini nih, itu Heeh. di TikTok sama YouTube gua udah banyak yang komen, Hmm. udah pada nanyain bang, kapan nih? Wow. Karena bagi anak-anak di bawah kita ini privilege dapat kartu ini, Gitu ya? serius. Kalau Oh. kayak lo mungkin nggak berarti lah kan, receh lah. Tapi bagi yang Bukan gitu, Bos. Takut gua mulai lagi. Udah punya histori kecanduan dulu tuh ya, sampai wah duit jajan gua habis lah atau tapi ini rengek-rengek. kabar positif sekarang tim. Hah? Eventnya kalau lagi banyak, gua lihat tradingnya itu udah nggak masuk akal sih sebenarnya. Nah, itu yang makin makin bikin ngeri. Iya. Ada ini juga kali ya, tukang goreng-goreng kali ya? Udah, scalper. Oh. Scalper ada, tapi yang nama juga supply demand kan nggak bisa disalahin ya. Mm-mm. Memang supply demand, apa istilahnya, lu kayak beli pada saat Selat Hormuz lagi perang kan pasti harganya naik kan. Mm-mm. Tapi yang edisi bahasa Indonesia ini sejak kapan sih keluarnya? Sebenarnya dari tahun-tahun kemarin udah ada juga, cuman mungkin nggak orang nyarinya yang Inggris sama Jepang. Hmm. Nah, terus seiring berjalannya waktu kayak lu bilang tadi kan influencer, terus orang balik lagi memorinya, terus dari segi harga yang Indonesia ini yang paling murah best price. Oh gitu. Ya. Kalau Kalau nggak, Yang Inggris itu satu pack itu yang kayak tadi ya. bisa 300.000 sendiri. Oh, ya bener dong. Yang Inggris 300, yang Isi Jepang berapa? Isi berapa? satu 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 pack. Isi Misalnya kayak berapa? gitu. Heeh. Nah, ini kan kalau Indo harganya 65 nih. Heeh. Kalau yang Jepang 150-an, Hmm. yang Inggris 300. Isi berapa kartu? 10. Ya iya bener, tahun 2020.000 harganya. Bener Iya. Is, kan karena Iya. dulu nggak ada bahasa Indo, cuman Inggris di sini. Inggris sama Kadang masuk Jepang. Jepang. Inggris Jepang. Iya, itu doang. Nah, Indonesia ini katanya lebih banyak hitnya. Jadi lebih yang kayak lu bilang tadi, loh, RR kok di Indo nggak beruntung katanya. Ya karena Hmm, banyak. mindset gue belum update soalnya. Tapi Baru kalau yang Jepang sama Inggris, RR itu udah beneran bagus, langka. oh gitu Iya. ya. Mungkin dia ini dulu, apa istilahnya, bakar-bakar dulu kali ya. Paham, Nah, nanti mancing ya. kalau orang udah FOMO-nya dapet, udah ekosistemnya dapet, oh, pasti berburu lah. Ngomong-ngomong, pada bikin deck buat dimainin nggak sih? Kalau gue sih karena suka sama ininya, apa ilustrasinya. Oh, nggak semua bikin deck ya Hmm. buat dimainin ya. Padahal itu fungsinya buat dimainin loh, bro. Betul, sebenarnya buat dimainin. Terus Iya. yang satu sisi gue ngoleksi berdasarkan nomor di bawahnya itu, nomor berapa, berapa, berapa. Jadi kalau lengkap satu binder, ini juga ada satisfied-nya juga. Oh, gitu ya. Nah, kadang ada yang nyari single card aja daripada gua brewek satu box mahal, ya gua cari aja di orang-orang tertentu mungkin dia punya single card yang harganya udah jelas kan. Karena lu sekali buka kan harganya segitu tuh, belum Hmm, tentu dapat deck yang lu hmm, suka kan. hmm, Tapi kalau lu yang main kayak lu tadi, beberapa ada yang nyari, misalnya dapat Pokepet, senang dia tuh karena kepake main, bisa juga. Atau menara pengacak, kan. Kalau hmm, yang main hmm, pure kayak lu, pasti nyari item-item tertentu tuh. buat bikin deck kan? Gua bikin deck, betul. Masalah Hmm, 60 kartu ya sekali mainnya. iya 60. Nggak 60. tahu sekarang ya. Kalau dulu iya 60. Ya. Sekarang 60 juga, 60. Masih ya. Hmm. Nanti majuin apa trainernya, terus nanti dipakai dadu kan. Hmm, Nah, itu eventnya bisa sampai ke Australia. Kata teman gue yang orang Plano nih, anak Plano. hmm, Temannya dia ada yang sampai ikut kompetisi ke Australia. Mungkin lu kalau hmm. masih meneruskan bisa kayak gitu tuh. Inilah bentuk kedewasaanku. Tapi kalau boleh jujur tim ya, Iya. kalau lu konten kreator, ya kayaknya itu bisa narik views yang besar ya. Kalau gue lihat yang lain-lain tuh, wah, ya karena kan channel engineering aja nih, makanya Ini nggak begitu. engineering banget nih Pokemon ini. Tapi gue dapat ilmu yang tadinya itu yang mahal tim. Apa? Iya, iya, iya. Ternyata collect data itu yang orang nggak sadar. Oh, collect data itu. Hmm. Lah itu kan yang bikin Amerika perang sama Cina kan begitu. Collect data. Heeh.
Dan gue pas ke Cina 2 kali di sana kita main Pokemon nggak dapet nih kan. Mm-mm. Pas balik ke Singapura misalnya Indo ada. Oh ternyata kemarin gue baca tuh di Instagram mereka udah ngolek data itu. Jadi lu bisa dapat kayak Gojek lah. Oh ini orang frekuensi lewat sininya besar nih. Di sini lu pasang toko ini gitu, ya kan? And data is the new gold katanya. Nah, itu yang nggak selama ini kita ini kan, nggak selama ini kita Nggak dijaga atau jaga, nggak diolah, nggak nggak diolah. diolah. Benar. Kan istilah data analis baru ada beberapa tahun terakhir. Ya, semenjak startup sama tech company lah Ya. itu. Tuh, Mm-mm. sama kayak kereta api kan lu bisa juga tuh pakai data analis itu kan. Oh iya, kalau itu perlu memang. Nah, betul. Apalagi kalau untuk transport modeling ya, nah itu Hmm. penting banget tuh. Ada software-nya, lu pakai software. Pakai, Oh, gue kira Excel Word aja enggak ya? waduh, dulu sih begitu. Sekarang kan biar canggih dikit lah bos. Buat naikin rate ya. Mm-mm. Harus license Fis, lagi. apa? Harus license lagi. Iyalah kan proyeknya juga proyek ini. Ya namanya dibayarin kantor ya nggak apa-apa lah. Hmm. Nah Tuh. tadi itu belum belum terjawab tim. Apa tuh? Buat gimana nih? Kan 5 orang nih. 5 orang. Lo mau ngasihnya Iya, kayak gimana syaratnya? itu aja sebutin aja deh. Mungkin eh kalau apa klien Proyek di perusahaan kereta di bidang perkeretaapian apa aja. klien ya. Apa Oke. aja. Klien bisa ini juga atau konsultannya semuanya yang berkaitan dengan kereta api ya. Itu maksudnya gimana tuh Kadang maksudnya? kan kalau klien pikiran orang kan owner kan. Iya ya. Iya maksudnya iya owner sih. Stakeholder, stakeholder atau Stakeholder lah. stakeholder. Boleh. Nggak boleh lah. Yang berkaitan dengan Mm-mm. kereta api ya. Betul, betul, betul. Itu gampang tuh, bisa jawab tuh. Gampang. Kalau nggak nyimak lo tanya ChatGPT. Udah, udah gampang banget. Tinggal nanti hasil transkrip di sini lu masukin ke GPT. Iya. Analis apa minta Cukup, cukup satu dianalisa. pertanyaan atau ada lagi? Udah satu aja. Oke, satu aja ya. Ah, Yang wishes tadi kita ini ya, cukup mm-mm. satu ini. Oke. Klien. Dan Gitu. kartu yang lu kasih tadi itu langka. Orang nyari nggak dapet di tim. Wah, berarti belinya di mana tuh, Riz? Ya, ada deh. Iya, Ya, iya. Ada betul lah kalau langka lah pokoknya yang ya, jual lah. kalau kita pesannya PO kan banyak ya. Iya, iya. Pasti dari tangan pertama lah. Dari apa? Iya. Official shop ya. Buat lah sellernya pokoknya lah ini berarti. Sama juga hobi kan, trader, Heeh. content creator ya kan. Ya. Terus kita bantu teman-teman yang kayak Timi nih, Evan, Timi, Yosef ya kan. Tapi gua nggak tahu anak zaman sekarang hobi nonton kartun juga nggak ya? Wah, gue Enggak sih, ya. gue sih udah nggak nonton tuh gara-gara main TCGP aja. Gue jadi tahu lagi ada Pokemon generasi-generasi berikutnya Tapi deh. sekarang event TJGP itu, Hmm, kalau dulu tuh paling 6 bulan sekali. Sekarang tuh hampir tiap bulan ada tim. event apaan? Itu yang main kartu deck itu, 60 kartu itu. Oh iya, Iya. di Apalagi mana? kan, ya nggak tahu biasanya di kota Casablanca, Blok M, Bekasi, Oh, oh, BSD. Jadi store-store itu ngadain di store-nya. Jadi oh, hadiahnya itu mungkin kadang kartu yang langka, kartu AR. hmm, Buat ini ekosistem. Sama kayak hmm, pedal lah, pedal, pedal. Pedal versi hmm. Pokemon. Mungkin kalau ini rada tertarik gue. Hmm. Heeh. Kalau Emang lu tuh punya kalau lu punya kameramen, lu bisa jadi content creator kan? mungkin rada tertarik. Tapi kalau buat trading atau jual beli, gue kurang ini sih soalnya modalnya gede ya Riz ya. Eh, Hah? Enggak Eh, juga sih. Enggak juga ya. Modal percaya aja, modal Oh percaya. iya siap siap. Siap. Kalau Efren Mayasep mungkin ya, ya big fish ya. Ya besar kecil relatif kalau hobi ya. Ya, karena Heeh. kan kadang kayak gua kan seneng ngoleksi kartunya kayak tadi. Tapi ketika tahu harganya tinggi, wah lumayan ternyata ya. Enggak, tapi lo beli dari second hand juga? Ada. Enggak dari official. Oh, visual terus Ya, ya. gua official terus belinya. PO Hmm, lah PO. siap siap. Jadi itu kalaupun nggak trading, gue buka sendiri.
Kan Hmm. satu buat ngumpulin suka kartunya, sama kadang tukar-tukaran kan. Misal lu punya Pikachu, gua nggak ada, tukeran yuk. Nah, kan kadang barternya itu enak. Hmm. Tapi tujuan lu apa? Buat ngoleksi, buat investasi, buat apa? Banyak-banyak hal. Yang paling penting sih memori kita waktu kecil itu tadi. Itu Hmm. koleksi kan. Terus Mm-mm. bisa buat investasi. Ternyata harganya nggak nyangka juga sih satu kartu bisa segitu ya. Iya, 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 iya. Gue juga nggak suka sih. Gue nggak nyangka tim, tiba-tiba di YouTube ada yang komen, bang gua beli nih harga segini, hah? Segitu. Padahal kan gue hoki juga dapatnya itu kan. Kalau kita hoki itu kan kayak ada dapat apa ceritanya ya kan. Mm-mm. Gua buka box ini dapat yang tadi Mega Charizard tadi. Rata-rata gua buka bagus-bagus kartunya tim. Ya gue Hmm. beli di online kan. Gua buka, oh dapat hit nih. Makanya kayak RR tadi tuh menurut gua udah nggak hit lagi karena gua dapat yang Paham. Oh, gitu ya. oh. Cuma, Oke, ini mm-mm. kayaknya nih udah durasinya udah lumayan lama ini. Iya Nanti, nih mau habis baterai juga nih. nanti teman-teman yang tadi kan dari awal sudah tahu ya kisah hidup Bos Tim ini ya. Sebenarnya kalau saya resume, beliau ini hampir sebagian besar perjalanannya di bidang transportasi engineering. Nah, kalau yang mau dapat kartu Pokemon yang susah dicari, jawabannya ada di perjalanan hidup beliau ini, ya kan? Nanti bisa dilihat di awal-awal. Ini dia saya ngasih clue nih awal-awal. Dan di tengah-tengah nanti teman-teman bisa dapat bagaimana survive untuk melanjutkan pendidikan dan setelah 20 tahun nanti kami Sipil 2026 akan mengadakan gathering ya. Jadi banyak hal yang dibahas di sini. Nanti judulnya saya tanya Bos Timi dulu nih judul konten kali ini ya. Tapi secara garis besar ini ngobrol santai dan beberapa teman kita udah tampil di sini tim. Satu Romi ya. Romi dia Oh, Romi Rafael dia oke, oke, tentang oke. bagaimana bekerja di luar negeri. Kalau Evran ya Pokemon ya karena hobi. Tapi Padahal kalau dia gua juga, padahal juga banyak dia. nah, Atau nah ini nggak tahu nanti judulnya nanti profesionalnya. teman-teman bisa bisa inilah. Tapi kita kasih senang-senang nih 5 kartu sebagai hadiah ulang tahun Bos Timi juga nih. Beliau ini kan baru ulang tahun kemarin-kemarin. Tapi Kemarin-kemarin belum jadi ya, gue traktir. tapi kan donatur kan Sorry, bebas. Bos. Donatur Padahal bebas. nggak Ya, cocok terus jadwal lo. aman. Terus kan Mm-mm. nanti ya kok main nama apa tadi klien ya, klien di bidang perkeretaapian. Ya, Simpel itu aja lah. aja nih. Mm-mm. Dapat kartu nanti yang saya ngirim kartunya. Saya kasih free ongkir lah buat teman-teman semua. Tapi harapannya di Indonesia aja yang ikut ya. Kalau sampai Kak Evan tuh yang ikut dari Nepal, gue bingung Ah, ngirimnya. dia ngerti bahasa kita emang. Kayaknya dia pakai translate juga. Dia komen Wah, kan. gila sih. Dia komen kayak gimana saya dapat kartunya. Wah, gue bingung tuh. Padahal gila, tidak gila sih. Dia orang Nepal yang Eh, jawab. Jadi gue hmm. bingung juga mengirimnya. Cuman kalau dia beruntung nanti dia suruh ke Indo aja lah ya. Hmm. Ya itu. Memang lagi tah kalau ada yang bilang FOMO nggak juga. Ini kan memori orang beda-beda tim ya. Dan banyak nih yang nanya di TikTok, YouTube, Instagram. Bahkan gua ngirim ke tukang Gojek itu kan gua support dia aja tim sebagai konten kreator gua kirim. Tahu nggak tadi berapa yang views punya dia? Udah 11 Hmm. ribuan. Wow. Itu yang di gua cuman upload ulang itu juga udah rame itu. Jadi memang mungkin laki-laki hiburannya ya kayak gitu kayaknya ya. Kalau perempuan mungkin beda kayaknya. Ya kan, boys always be boys. Yang hobi-hobi Iyalah. yang nggak ini ya, nggak bagi bagi perempuan mungkin nggak penting ini ya. Iya, kalau laki-laki mah tetap aja ada mainannya pasti. Iya, iya, iya. Gitu. Ya gitu ya teman-teman yang kami Oke, rasa bos. dalam ngobrol santai kali ini banyak hal yang dibahas. Nanti kalau teman-teman pengen Bos Timi tampil lagi, komen aja. Beliau ini harus slot waktunya beberapa bulan sebelum. Jadi, wah bagus ini Bang Aris. Saya sebenarnya dari SMA pernah ada yang kayak gitu. Oh iya. Bang saya SMA-nya di sini. Saya bingung nih mau ngambil kuliah apa. Lah, Hmm. pengennya Ya, apa dulu? bagus lah kalau bisa menginspirasi orang ya. Nah, Heeh. biasanya yang udah lihat ke channel gua ini banyak yang terinspirasi atau banyak yang dapat koneksi kan, dapat kerjaan lain, minimal dapat kartu Pokemon lah yang tadi itu Oh, paling mantap. gampang itu paling gampang. Tadi kami rasa cukup ya teman-teman ya. Nanti tinggal saya upload malam ini juga biar teman-teman yang
tadi nanyain bang kapan nih, wah gue bingung juga jawabnya, ramai masalahnya. Tim, gue ngerti orang nyari ini karena nggak ada barangnya kan. Oke. Jadi kami tutup. Terima kasih Bos Timi atas Ya, thank you, waktunya. Riz. Ah, Kita boleh stop record dulu Bos Timi. Nanti kalau mau ngobrol siap. lagi kita lanjut Stop lagi. record ya. Ya, stop record. Oke.